Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Habib Anggama Esa. Saya dari kelas C6 kelompok 4. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang analisis isu kontemporer di Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, sebelum memasuki pembahasan, ada baiknya kita mengetahui apa itu isu kontemporer. Isu kontemporer ini merupakan isu atau masalah-masalah yang sedang terjadi saat ini atau masih hangat-hangatnya. Oleh karena itu, kita akan menganalisis isu kontemporer yang sedang terjadi di tempat kerja saya, yaitu di Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknik analisis isu yang saya gunakan. Yang pertama yaitu teknik APKL, yaitu teknik mengidentifikasi isu, mengklarifikasi isu, memilah isu berdasarkan APKL, aktual, problematik, halayak, dan layak. Kemudian tahap yang kedua, saya menggunakan teknik USG atau singkatan urgensi, seriously, dan growth. Teknik ini digunakan untuk memprioritaskan isu. Jadi kita tahu isu mana yang terlebih dahulu akan kita bahas. Selanjutnya, saya menggunakan teknik fishbone, yaitu sebuah teknis dengan menganalisa sebab dan akibat dari isu-isu tersebut. Dari teknik ini kita bisa mengetahui sebab-sebab apa yang menimbulkan isu tersebut, sehingga kita dapat mencari solusi terkait isu atau permasalahan tersebut. Kemudian yang terakhir, muncullah solusi dari beberapa teknik yang telah kita gunakan atau saya gunakan, sehingga dapat disimpulkan beberapa alternatif yang dapat dijadikan sebagai pemecahan masalah terkait isu tersebut. Ya, selanjutnya kita masuk pada teknik yang pertama, yaitu teknik lapisan isu menggunakan APKL. Jadi di kantor saya di Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan, menurut saya terdapat beberapa isu, yaitu yang pertama, lambatnya proses administrasi di kantor akibat pembatasan tatap muka. Yang kedua, terhambatnya proses absensi menggunakan scan wajah dikarenakan harus menjaga jarak pada saat mengantri. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran pegawai kantor untuk mencuci tangan setelah menyentuh berkas-berkas dari luar kantor. Setelah saya analisis, ketiga isu ini semuanya memenuhi syarat untuk aktual, problematik, halayak, dan layaknya sebuah isu. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu menentukan skor isu menggunakan USG. Jadi telah dilakukan analisis berdasarkan tingkat keurgensiannya atau tingkat kepentingannya, berdasarkan keseriusannya, dan berdasarkan growth atau masalah yang akan semakin membesar apabila masalah ini atau isu ini tidak segera diselesaikan. Bisa kita lihat bersama bahwa di sini terdapat nilai-nilai yang menunjukkan skor dari masing-masing isu yang telah kita tetapkan. Jadi di sini isu yang paling teratas yang harus segera diselesaikan yaitu isu lambatnya proses administrasi. Kemudian yang kedua, terhambatnya proses absensi. Dan yang ketiga, kurangnya kesadaran pegawai kantor. Nah, dari urutan inilah kita bisa memprioritaskan atau menentukan isu mana dulu atau masalah mana dulu yang harus kita selesaikan.
Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk ke tahap ketiga, yaitu teknik menggunakan fishbone atau menganalisis isu dengan mengetahui apa sih sebab dari isu tersebut dan apa sih akibatnya. Jadi kita tadi telah menentukan prioritas urutan paling tinggi yang mana terlebih dahulu yang harus kita selesaikan, yaitu terhambatnya proses administrasi di kantor. Nah, terhambatnya proses administrasi di kantor ini merupakan suatu akibat dari satu dan lain hal. Setelah dianalisis, hal ini disebabkan karena yang pertama yaitu adanya virus COVID-19. Jadi sangat jelas kenapa virus COVID-19 ini bisa menghambat proses administrasi di kantor. Yang kedua, munculnya kekhawatiran untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, diberlakukannya standar operasional prosedur yang membatasi komunikasi pegawai dengan pihak luar. Dan yang terakhir, disebabkan oleh tidak adanya bilik pembatas pegawai dengan pihak luar. Jadi menurut saya keempat hal ini mungkin masih banyak lagi, namun keempat inilah yang menurut saya menjadi salah satu atau diantaranya penyebab dari terhambatnya proses administrasi di kantor. Nah teman-teman, setelah dilakukan analisis menggunakan teknik fishbone, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan karena sebab-sebab dari isu tersebut sudah kita ketahui. Jadi sebab-sebab yang telah kita bahas sebelumnya itu menimbulkan atau memunculkan alternatif-alternatif yang dapat dijadikan solusi untuk menangani isu tersebut. Yaitu yang pertama, menerapkan protokol kesehatan dengan maksimal agar proses administrasi tetap berjalan dengan lancar. Yang kedua, membuat bilik pembatas agar mengurangi potensi terkena virus COVID-19 sehingga proses administrasi tetap berjalan tanpa hambatan. Dan yang ketiga, menempel standar operasional prosedur di depan pintu masuk kantor agar pihak luar yang ingin berurusan di dalam kantor bisa mengetahui standar operasional prosedur tersebut. Jadi tidak ada kata tidak tahu bagi pihak luar untuk berurusan dengan kantor tersebut, sehingga proses administrasi di dalam kantor tersebut berjalan dengan lancar. Baiklah teman-teman, mungkin sekian pemaparan tentang analisis isu kontemporer yang berada di kantor saya. Semoga pemaparan ini bisa dijadikan pembelajaran bagi kita semua dan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan juga sekaligus menjadi penambahan wawasan bagi saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.